Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba tutorial bagaimana membuat sebuah kegiatan atau aktivitas, misalnya ujian tengah semester ya, atau ujian akhir semester yang berupa soal yang harus dijawab atau dituliskan jawabannya di sebuah entah itu kertas folio atau mungkin langsung diketikkan di sebuah dokumen MS Word dan nanti dikirim langsung oleh mahasiswanya di e-learning mata kuliah kita. Kita login dulu, kita sebagai dosen. Misalnya ini ada mata kuliah 2021-2022, ini disesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu dosen. Kemudian seperti biasa, kita aktifkan dulu turn editing on-nya atau hidupkan mode ubah. Kalau sudah akan seperti ini. Misalnya saja saya mau membuatkan sebuah ujian tengah semester, atau ini saya di sini ya mungkin ya di bawah presensi misalnya, atau mungkin di bagian mana, topik mana, pertemuan 1, pertemuan 2, atau mungkin pertemuan kesekian ya. Ini ujian tengah, mestinya pertemuan ke-7 atau ke-8 mestinya seperti biasa. Kemudian saya tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, add an activity or resource, ini di sini our resource. Kalau UTS atau UAS-nya berbentuk sebuah soal yang harus dikerjakan secara lisan, secara tertulis, entah itu berupa jawaban atau berupa sebuah hitung-hitungan, proses perhitungan ya, atau sebuah gambar yang harus digambarkan oleh siswa atau mahasiswa, itu kita buat dalam bentuk assignment ya, atau sebenarnya ini dalam bentuk tugas, tapi kita labeli sebuah ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Tapi nanti kalau memang Bapak Ibu tidak menggunakan model seperti itu, tapi menggunakan sebuah pertanyaan yang langsung ada pilihan jawabannya seperti multiple choice atau mungkin true or false, benar atau salah, atau secara jawaban pendek, jawaban singkat, itu kita gunakan quiz ya. Dan dengan quiz itu nanti ini akan memungkinkan guru atau siswa atau dosen ya untuk membuat ini ya pertanyaan quiz ini ya, yang nanti akan ada berbagai macam tipe pertanyaan ya, multiple choice, mencocokkan, jawaban singkat, atau mungkin benar atau salah ya. Ya, nanti akan kita bahas dalam video yang lain ya. Pada saat ini ada pertanyaan bagaimana membuat sebuah UTS atau UAS yang dalam model sebuah soal yang harus dijawab oleh siswa, dan mahasiswa itu harus menuliskan jawabannya entah itu di kertas folio yang nanti akan difoto. Kalau lebih dari 1 lembar berarti harus difoto, dibuat dalam bentuk PDF ya mestinya ya, supaya bisa memuat beberapa lembar, memuat beberapa halaman yang nanti dikirim sebagai jawabannya UTS dari mereka ke dosennya ya. Itu kita gunakan assignment ya. Jadi ini masih membawa apa yang biasa kita lakukan di kelas ya, sebagai UTS atau UAS offline secara luring, di mana kita membagikan soal, kemudian ada lembar jawabannya ditulis oleh mahasiswa, entah itu diketik atau ditulis tangan langsung, kemudian dikirimkan langsung. Nah, untuk dikirimkan langsung ini kita harus setting nanti file yang dikirimkan itu entah PDF atau JPG, tapi kalau mau lebih ringan mestinya dalam bentuk PDF ya. Baik, saya lanjutkan. Aktivitas yang kita pilih assignment di sini, assignment ya, maaf, assignment. Kemudian di sini ada OK. Kita turunkan dikit, ini kan ada OK-nya ya, ada add-nya, maaf, ada add-nya. Nah, di sini yang pertama kali kita tuliskan nama assignment-nya supaya itu jadi dikenal oleh mahasiswa itu sebagai ini adalah aktivitas untuk ujian, misalnya ujian tengah semester ya, atau ujian akhir semester, boleh disesuaikan ya.
Kemudian deskripsi sini boleh berisi petunjuk atau bahkan soalnya bisa ditulis di sini ya. Kalau memang Bapak Ibu soalnya sedikit ya, misalnya sedikit ya, ada 5 atau bagaimana, bisa di copy paste di sini juga. Tapi di sini khusus untuk jawaban yang dikirim ya, bukan dituliskan siswanya di sini juga, bukan, tapi jawaban itu ditulis siswa di media lain, misalnya kertas atau diketik di MS Word ya, kemudian jadikan file PDF yang nanti dikirim di sini ya. Atau Bapak Ibu bisa membuat soalnya atau menampilkan atau menyisipkan soal ujian tengah semester itu di dalam additional file ini ya, memang ya di sini ya. Tambahan file ini. Saya sudah ada file contoh ujian tengah semester ya. Ini ya misalnya soal ujian tengah semester dalam bentuk doc. Ya, nanti soalnya supaya mahasiswa bisa langsung mengetikkan di lembar jawabannya yang ada di soal tersebut misalnya gitu ya. Karena ini modelnya ketikan ya, tapi untuk ketik mengetik ya ini yang perlu diwaspadai biasanya copy paste ya. Makanya dosen lebih suka mahasiswanya menulis sendiri di lembar jawaban kemudian difoto ya. Kalau perhitungan mestinya ya tetap ditulis sendiri ya, rumus-rumus dan sebagainya, difoto jadiin PDF baru dikirim ya. Meskipun mungkin juga terjadi kecurangan ya, tapi setidaknya mahasiswa itu berusaha menulis sendiri apa yang dijadikan jawaban sebagai ujian tengah semester ini ya. Kemudian saya lanjutkan, ini saya buat soalnya seperti ini. Soalnya seperti apa kita bisa lihat dulu misalnya ya. Ini karena soal contoh ya Bapak Ibu, jadi nanti menyesuaikan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu sebagai evaluasi di tengah semester atau di akhir semester ya. Ini kalau di tempat saya karena ini ada praktikumnya, saya memberikan contoh, nanti langsung ditulis di sini ini namanya, kemudian nanti skripnya ditulis di sini, hasilnya di capture di sini ya. Atau nanti sesuaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini contoh soal yang tertulis seperti ini juga boleh, tapi nanti di sini ada petunjuknya lagi, jawaban ditulis di kertas folio misalnya gitu, atau mungkin di kertas HVS ya, nanti yang akan langsung dikirim dalam bentuk PDF ya, supaya mahasiswanya ada usaha yang sedikit ya. Kalau ini memang nanti skripnya di sini, karena ini sudah ada usahanya, dia mencoba di sebuah program ya, baru nanti ditulis apa kodenya, apa codingnya, apa hasilnya gitu ya. Itu sekilas tentang soal yang saya berikan di sini ya. Kita turun ke bawah, availability-nya. Jadi availability-nya ini untuk mengizinkan pengirimannya mulai kapan ya. Misalnya tanggal hari ini misalnya ya. Kemudian nanti saya mulai mengizinkan pukul 20 malam misalnya gitu ya. Atau nanti ini jam 9 pagi gitu ya. Saya mengizinkan besok misalnya gitu ya. 25 November. Kemudian ini adalah tanggal due date-nya, jadi tanggal keterlambatan pengirimannya ini di sini ada. Kalau kita aktifkan, nanti kalau si mahasiswa itu mengirim melebihi tanggal ini kalau ini 1 bulan ya, atau maaf seminggu ini ya, 1 minggu biasanya. Karena kan dari 24 ya, 24 ke tanggal 1 Desember kan 1 minggu ya. Ini setting defaultnya 1 minggu misalnya ya. Kalau UTS kemungkinan bisa dibatasi, misalnya pembatasannya emang kita harus bijaksana ya, karena terkadang sinyal dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu membatasinya sesuai dengan, misalnya saya kasih waktu 1 kali 24 jam ya, 26 November juga, jam 9 pagi juga terakhirnya, jadi 24 jam kan ya, gitu ya. 1 kali 24 jam. Kemudian kalau hanya ini yang diaktifkan, nanti kalau ada yang keterlambatan, ada keterangannya merah bahwa dia terlambat berapa menit, berapa detik, berapa menit, berapa jam. Bahkan ada juga bisa kalau dia memang terlambat berhari-hari ya, ada berapa harinya ya.
Tapi kalau kita mau memutuskan memang tepat besok tanggal 26 ini terakhir tanggal 9 ya. Jadi kita tegas tanpa ampun. Kita harus aktifkan ini cut off date-nya ya. Cut off date-nya di sini saya aktifkan tanggal 26 juga November 2021 jam 9 misalnya gitu ya. Juga jam 9. Jadi selain dianggap terlambat, ya pastinya juga yang terlambat ini nanti tidak akan bisa ngirim. Ya, karena secara otomatis ya. Tapi kalau ini tidak aktif, yang terlambat masih bisa ngirim. Cuma ada keterangannya nanti dia ada merah gitu ya keterangannya bahwa si A atau si B nanti tercatat terlambat mengirim pekerjaannya gitu ya. Tapi kalau kita mau memang close, menutup aksesnya, ini kita harus aktifkan cut off date-nya ya. Yang bagian bawah ini hanya untuk mengingatkan kita untuk segera mengoreksi ya. Ya, biasanya kita terlupa kalau tidak diingatkan gini ya. Diingatkan juga nggak apa-apa, membantu kita ya. Kemudian show description-nya ini penting karena ketika mahasiswa membuka soalnya nanti ada keterangannya ini. Bahwa mulainya kapan, terlambatnya kapan, dan ditutup aksesnya kapan. Gitu aja. Ini sudah cukup. Kemudian submission type-nya di sini pengiriman hasil pekerjaannya itu mau langsung diketikkan lagi nanti di media learning ini atau file berupa file yang dikirim ya karena kita tujuan awal tadi berupa gitu ya. Jadi kita punya soal entah itu ulangan, ujian, kuis ya tengah semester atau ujian akhir ya. Ya lebih-lebih tugas juga bisa karena ini sebenarnya sumber dasarnya assignment itu tugas ya. Tujuannya sebenarnya tugas itu. Tapi kita model berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang mengirim hasil jawabannya. Berarti kita pilih yang file submission ya. Karena kita bisa lebih fleksibel. Entah itu nanti PDF, gambar atau mungkin file doc ya. Jumlah yang maksimum di-upload oleh si mahasiswa itu kalau memang kita tidak memberi kesempatan untuk mengupload lagi, kita berikan satu aja ya. Jadi satu kali upload ya sudah. Kalau dia salah upload ya udah, berarti memang kesalahan dari mahasiswanya. Makanya perlu diberikan petunjuk, hati-hati dalam mengupload, cek ulang lagi filenya apakah sudah benar itu yang dikirim karena kalau salah upload tidak bisa mengulangi lagi. Tapi kalau kita masih berbaik hati, kita kasih 3 kali kesempatan untuk mengupload juga boleh seperti ini ya. Ini saya kasih 1 ya, biar nanti ada pada saat demo nanti di sisi mahasiswa, kalau dia sudah mengupload, nanti dia tidak akan ada keterangan bahwa Anda sudah mengirim ya, sudah mengupload ya. Kemudian ukuran file pengirimannya maksimumnya ini sebenarnya paling besar ini ya, 10 MB ya. Biarkan saja. Kemudian tipe file yang diterima kalau tidak ada keterangannya seperti ini bebas ya. Bebas, jadi mau kirim gambar, PDF, doc, TXT, bahkan MP3 juga bisa masuk nanti. Karena kita mau membatasi bahwa kita mau mengirim yang tipenya PDF, sebenarnya kita bisa memilih dengan choose ini ya. Choose ini nanti akan ada banyak pilihan sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengklik bagian sini. Nanti tinggal pilih yang PPT atau mungkin apa ya. Kalau saya lebih suka saya langsung ketik titik PDF gini ya. Artinya dia hanya mau menerima file tipe PDF saja. Jadi kalau mahasiswa mengirim gambar nggak bisa, ya pasti ada keterangannya karena gagal upload ya. Tapi kalau dia baca petunjuk soalnya bahwa jawaban harus dikirim dalam bentuk PDF, dia harus mengubah dalam bentuk PDF. Kemudian untuk feedback type-nya ini tidak perlu, kita tinggalkan aja, nggak usah diutak-atik ya. Oh ini perlu karena kalau kita mau ngoreksi ya, ini kalau mau ngoreksi yang video yang sebelumnya kan ada ya, annotate PDF-nya saya aktifkan supaya kita bisa mengoreksi langsung tanpa harus mendownload hasil jawaban dari mahasiswanya itu ya, bisa seperti itu ya. Bisa dikasih feedback atau mau menilai worksheet menilai secara offline ya. Dan juga butuh file feedbacknya. Tapi ini biasanya yang saya aktifkan hanya yang feedback secara default hanya ini ya yang diaktifkan.
Nah, ini sekarang submission settingnya ini tidak perlu juga ya, bahwa ketika siswa harus klik submit ya, atau siswa harus menerima submission statement ya, ini saya biarkan aja biasanya. Saya tidak ini grup submission juga tidak kalau ini berkelompok ya. Tapi biasanya nanti akan jadi kacau kalau berkelompok ini. Jadi makanya biarkan aja, no aja ya. Notification juga saya biarkan saja. Sementara setting-setting defaultnya yang saya gunakan ya. Ini kalau butuh penjelasan silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian untuk grade-nya ini kita suka-suka aja, maksimumnya 100 dan sebagainya ya. Kemudian ini juga saya biarkan. Nah, ini Rhetoric Access ini. Rhetoric Access ini sebenarnya kalau di assignment ini beda ya dengan kuis ya. Kalau di kuis kan kita tetapkan tanggalnya itu tanggal mulai mengerjakannya. Ya. Kalau ini tanggalnya bukan tanggal mengerjakannya, tapi tanggal pengirimannya. Jadi sebelum tanggal ini pun mahasiswa itu bisa melihat soal apa sih yang ditawarkan atau yang diberikan di ujian tengah semester. Untuk menghindari seperti itu, namanya bocor berarti kan itu ya. Sebelum hari hanya kok bisa dilihat oleh mahasiswanya, karena ada beberapa kejadian seperti itu. Dosennya sudah membatasi pengiriman. Ini kan kalau terjemahkan membatasi pengiriman, tapi tidak membatasi tampilnya ya. Tampilnya soal itu. Kalau mau membatasi tampilan soal itu di Rhetoric Access ini ya, pembatasan akses ya. Apa yang ditambahkan di sini add restriction kemudian date-nya. Kita tambahkan date-nya. Jadi dia harus sesuai tanggal ini darinya aja. Dari tanggal berapa? Besok ya berarti kan 25. Nah, ini kalau saya setting 25 nanti tidak bisa. Nanti saya harus rubah ya. Nah, atau ya nanti kita buktikan bahwa mahasiswa tidak bisa membuka sebelum tanggal 25. Ini masih tanggal 24. Ya, jam 9 misalnya gitu ya. Tepat. Kemudian ini juga tidak perlu diatur karena akan ada manual mark-nya. Taksnya juga saya biarkan, kompetensinya apalagi ini ya. Sudah selesai, kemudian kita save and display bisa untuk melihat hasilnya, atau save and return to course bisa. Kita mau lihat hasilnya ya, save and display. Hasilnya di sisi nanti seperti ini. Ya. Nah, ini ada due date-nya ya, 9 ini ya. Nah, view all submission. Ini sudah ada, misalnya saya punya 3 siswa misalnya, ini anggap aja 3 siswa. Partisipannya ada berapa, kemudian yang sudah mengirim berapa, masih 0, belum. Yang membutuhkan dinilai berapa, yang memerlukan nilai, yang harus dinilai, maksudnya gini ya. Kemudian kita bisa view all submission di sini, nanti klik, nanti hasilnya siapa aja. Di sini ada banyak ya, macam-macam ini ya. Ini contoh aja ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya di sini, hasil pengiriman filenya muncul di sini nanti. Baik, ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal, saya akan demokan sisi dari bagaimana mengirim baik itu tugas maupun ujian tengah semester atau akhir semester yang berupa jawaban yang harus dikirim dalam bentuk file, gitu ya. Sementara untuk membuat soal ujian tengah semester atau ujian akhir semester dalam bentuk pengiriman jawaban dalam bentuk assignment atau tugas, ini saya cukupkan sekian videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.